sih sebuah motivator aja itu nggak cukup ya. Indonesia tuh butuh sistem permainan yang jelas dan terarah untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Makanya lagi-lagi asa itu ada, harapan itu ada, tapi jangan berlebihan. Berilah kesempatan dan kepercayaan kepada pelaku, perangkat semua, termasuk yang berperan di sana, baik pelatih, pemain, ya supporter, hanya mendukung, mendoakan yang terbaik. Hai for people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kali ini gue Dean bisa menyapa kalian, dan tentunya gue nggak sendiri. Udah ada dua kawan gue yang pecinta sepak bola, ada Bro Ruben dan Bro Petra. Nah, di kesempatan kali ini kita masih akan membahas informasi, cerita, dan juga berita tentang sepak bola ya. Pasti. Dan kali ini kita mau membahas soal FIFA Series 2026 ya kan, yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di bulan Maret nanti, ya kan. Oh ya, ada yang dengerin, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, serta like dan share ke teman-teman kalian yang pastinya pecinta bola, agar Farmedia makin berkembang lagi ke depannya. Serta follow juga akun Instagram dan TikTok kita di @farmedia26. Dan yang mau endorse atau kerjasama boleh langsung DM ya. Terima kasih for people. Oke, nah guys, ini kan memang timnas Indonesia ini sedang memasuki era baru, ya kan? Bayangkan aja nih, belum lama diumumkan oleh pelatih barunya, John Herdman, dan juga sponsor baru ya, dari jersey barunya kan? Oh, jersey baru ya? Iya, Kelme. Nah, ini timnas Indonesia juga langsung dapat ujian panas, ya kan? Nah, bukan lawan sembarangan di FIFA Series 2026 Maret nanti. Ini timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim yang kita nggak bisa menyepelekan ya. Kuat semua pastinya. Kuat semua dari 3 benua sekaligus tuh, ya kan. Ada negara dari Eropa, dari Oceania ya, sama dari Karibia juga. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas nih jadwal lengkap FIFA Series 2026 nanti, dan gimana aja sih peluang-peluang timnas Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ya ke topik panas hari ini, guys ya. Udah siap ya? FIFA Series Maret 2026 nanti bakal digelar di Indonesia, dan yang makin bikin menarik ini jadwal debut pelatih baru timnas, yaitu John Herdman, ya kan? Dan menurut kalian gimana nih pandangan kalian terkait persiapan dari FIFA Series 2026 nanti? Gimana? Coba, boleh lah dari Bro Petra dulu. Ya, kalau menurut gue sih ini momentumnya sangat pas ya. Apalagi kan kemarin kita sebelum John Herdman ditunjuk, kita nggak main FIFA Matchday ya. Masalah PSSI nggak mengadakan itu. Makanya ketika momentum ini pas dengan pelatih baru, apalagi pelatih baru ini kita bisa bilang track recordnya lumayan bagus ya, karena dia bisa dibawa ke Piala Dunia. Jadi menurut saya dengan adanya FIFA Series ini momentum yang sangat pas untuk era timnas baru Indonesia ini. Oke, jadi salah satu momentum baru untuk di pelatih baru ini. Kalau Bro Ruben punya pandangan sendiri nggak nih, yang mungkin beda atau mungkin sama kalau yang Bro Petra? Kalau saya sih jangan terlalu optimis dulu, Bro Petra. Nggak boleh optimis nih kita. Boleh, karena bukan nggak boleh ya. Jangan terlalu cepat, Optimis wajib boleh, cuma jangan terlalu cepat. Karena realitanya beliau ini belum pernah melatih sekalipun di tim Asia. Walaupun track recordnya sudah bagus di Eropa ataupun di negaranya sendiri, Kanada. Apalagi intensitas serta antusias serta temperaturnya, ibaratnya timnas supporter Indonesia ini sekarang beda banget nih. Pasca kegagalan dari mulai STY yang membawa kegagalan dalam arti dan Patrick Kluivert juga. Jadi ya menurut saya jangan langsung cepat kita bilang langsung optimis. Oke, jadi beda nih ya pendapatnya dari Bro Petra dan juga Bro Ruben. Kalau Bro Petra ya menjadi salah satu peluang yang optimis ya bagi timnas Indonesia. Dan Bro Ruben melihatnya justru beda, jangan terlalu cepat optimis dulu. Padahal seharusnya optimis tuh perlu loh, Bro. Ya nggak sih semestinya? Iya.
karena ngelihatnya gini ya, optimis ataupun tidak, kita lihat realistisnya. Oh, realistis. Lawannya Bulgaria yang udah pasti waktu itu dipenuhi oleh pemain seperti Berbatov, ya kan. Dan sekarang ini walaupun prestasinya sekarang Bulgaria sudah agak sedikit menurun ya, tapi kan tetaplah kita udah kalah set jauh. Yang penting justru kita tuh optimisnya kita tuh jangan sampai ketinggian, jangan sampai over sehingga nanti kitanya jadi sakit hati lagi. Kan timnas supporternya maunya menang terus. Nggak mau kalah ya? Iya, ekspektasi itulah yang saya tekankan. Saya mah sebagai WNI mah ya setuju sekali mendukung, cuma janganlah jangan terlalu optimis sekali gitu. Tapi kan wajar kenapa timnas ekspektasinya tinggi, karena mari kita nyaris ke Piala Dunia. Masa kita menurunkan ekspektasi kita. Ya. Walaupun saya setuju tadi, memang kita nggak bisa langsung 100% optimis. Ya. Apalagi kita tuh besok melawan klub dari Karibia, Saint Kitts. Ya, ada 3 lawan ya. Saint Kitts itu juga yang tadi saya sudah bahas Bulgaria, Saint Kitts itu punya striker legenda itu. Ya si Kevin siapa tuh saya lupa tuh, yang bagus dulu ya. Itu pernah menyerang sebagai legenda di Liga 1 Indonesia ya. Benar. Di era-era dulu sebelum sekarang ini. Nah, itu yang lagi-lagi kita harus artinya kita harus percaya diri tapi optimis, jangan berlebihan. Gitu. Takutnya kalau terlalu berlebihan, ini kan lawannya tiga benua ya. Ada tiga negara dari Bulgaria, dari Eropa tuh Kepulauan Solomon, ada dari Oceania juga, ada Saint Kitts and Nevis dari Karibia. Dan menurut kalian ini lawan-lawannya gimana? Kalau Bro Vetra bisa ngeliat ini untuk lawan-lawan kita, sulit nggak sih sebenarnya? Gue sih sebenarnya ada setujunya juga dengan Bro Ruben terkait Bulgaria. Memang lawan tersusah kita adalah Bulgaria. Tidak bisa dipungkiri, Bulgaria kan salah satu semifinalis ya, Piala Dunia 94. Dan sekarang pelatihnya itu Alexander Dimitrov ini udah paham, bahkan bisa bahasa Indonesia dia. Betul. Karena dia emang dulu pernah main di Persija sama Persipura. Bahkan dia sempat jadi asisten pelatih di sana. Setelah dari asisten pelatih, dia ikut sama Ivan Kolev ya. Betul. Pelatih legenda kita ya. Legenda. Makanya selain Bulgaria memang timnya udah kuat, pelatihnya juga udah tahu karakteristik dari timnas Indonesia ini. Sampai dia bilang tuh, bola ini di Indonesia ini tuh udah kayak agama. Fanatiknya terlalu kencang ya. Terlalu kencang. Candu seperti candu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, kita nggak boleh ngeremehin tim kayak Saint Kitts Nevis tadi yang dulu diperkuat legenda kayak Mbak Gams serta Kepulauan Solomon. Karena ini juga ya, karena kita mungkin kalau terlalu menyepelekan bisa jadi bumerang juga kan. Ya, itu harus hati-hati ya Bro ya. Kalau Bro Ruben punya pandangan juga nggak, apakah dari 3 lawan ini sama seperti Bro Vetra, Bulgaria ini jadi salah satu tim yang sulit gitu? Sulit ya, ini jelas ini sebenarnya ujian mental juga ya. Setelah beberapa bulan absen, tidak didampingi pelatih pasca Patrick Kluivert out. Bukan out, nggak balik malah ya, di outin ya. Makanya ini ujian mental juga, fisik juga. Walaupun sekarang sudah tidak lagi kita menerima naturalisasi. Bukan tidak menerima maksudnya untuk naturalisasi mungkin pemain dari kita sendiri Liga Indonesia ya, walaupun sudah gaib ya, Ciro Alves sama si siapa satu lagi yang David Silva yang akan di naturalisasi, ya itu mungkin untuk agendanya untuk di AFF lah, oke lah. Bagus. Tapi kalau untuk di FIFA Series sendiri, menurut saya ini ujian mental yang harus kita tapi lagi-lagi jangan berlebihan optimisnya. Oke, jadi bisa dikatakan ini salah satu tim utama yang menjadi tim kuat bagi timnas Indonesia di FIFA Series nanti itu Bulgaria. Jadi ini bisa dibilang bukan hanya sekedar friendly match aja dong. Iya. Tentunya benar. FIFA Series ini kan tidak hanya friendly match ya. Masalah di situ nanti ada pialanya ya. Dan Indonesia sudah lama tidak pernah dapat piala ya. Makanya saya bilang FIFA Series ini selain ujian mental dari kata Bro Ruben, sebenarnya ini bisa jadi bahan eksperimen lah bagi John Herdman. Bagaimana dia bisa memilih starting 11 terbaik pilihan dia gitu. Kalau bisa benar-benar tanpa intervensi lah ketika dia memilih starting 11. Dan selain itu, selain eksperimen, tentunya bagaimana FIFA Series ini bisa jadi ruang
komunikasi yang bagus antara pemain dengan pelatih gitu. Karena betul kita udah lama ditinggal Patrick Kluivert dan kita nggak ada FIFA Matchday sebelumnya. Iya betul. Jadi memang salah satu ini juga ya, tantangan juga ya sebagai pelatih baru. Bro Ruben punya pandangan juga nggak? Apakah ini hanya sekedar friendly match saja atau memang harus benar-benar nih timnas nih berjuang juga di sini gitu? Kalau menurut saya sih sebuah motivator aja itu nggak cukup ya. Indonesia tuh butuh sistem permainan yang jelas dan terarah untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Makanya lagi-lagi asa itu ada, harapan itu ada, tapi jangan berlebihan. Berilah kesempatan dan kepercayaan kepada pelaku, perangkat semua termasuk yang berperan di sana, baik pelatih, pemain, ya supporter hanya mendukung, mendoakan yang terbaik buat timnas tadi kan juga di ajang kompetisi. Ruben udah bilang juga kan memang sepeninggal gitu dari Patrick ya kan. Patrick kita Untuk juga orangnya belum meninggal walaupun banyak yang nyumpahin iya benar juga di Indonesia. Iya, banyak juga netizen ya. ya. Patrick out gitu kan, bukan out aja gitu. Nah, oke. Nah, balik lagi ke tadi, ke topik kita. Kalau tadi Bro Ruben bilang kalau sebelumnya Patrick kan punya misi juga di timnas Indonesia, dan tadi juga Bro Vetra bilang kalau kita juga butuh sesuatu nih di kepemimpinan baru timnas ini, di pelatih baru ini. Berarti kalau dibilang ini kan salah satu juga sebagai cara pelatih baru ya, buat menampilkan kebolehannya dia, tunjukannya dia gitu. Nah, bisa nggak ya John Hartman ini memberikan dampak instan nih bagi timnas Indonesia gitu? Kalau Bro Vetra ngeliatnya gimana? Ya tadi kalau Bro Ruben bilang kita tidak butuh motivator saja, sebenarnya ada yang salahnya juga. John Hartman ini kan sebenarnya dia taktiknya juga cukup mumpuni. Kita lihat Kanada yang bisa dibilang negara yang tidak terlalu kuat lah dibandingkan Amerika, Meksiko dan sebagainya. Tapi dia bisa meracik baik timnas prianya maupun timnas wanitanya ke Piala Dunia. Itu salah satu kelebihan lah menurut saya yang bisa diperlihatkan John Hartman di timnas Indonesia ini gitu. Ya kalau menurut gue lagi ya, asa itu pasti harus ada, selalu ada. Intinya sebagai supporter, sebagai pendukung, kita hanya mendukung, jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi kasih kesempatan John Hartman, kasih kesempatan semua perangkat yang ada di timnas agar bisa melalui persiapan seminim mungkin ini ya, karena udah tinggal berapa hari, udah 20 harian lagi ya, 27 Maret mainnya. 27 Maret habis lebaran, waktu yang singkat itu, apalagi di Liga 1 pun juga kan lagi panas juga nih kan, perebutan juara, baik pemain abroad sekarang yang sudah banyak, diaspora yang sudah banyak main di Liga 1, dengan pemain-pemain abroad juga yang sekarang sedang bersaing di Liga Kasta-Kasta Eropa. Mudah-mudahan ya kita doakan. Yang saya tidak setuju adalah berlebihannya, memberitakan, memviralkan, sehingga membuat atensi atau distraksi audiens atau masyarakat yang tahu bahkan tidak tahu sepak bola itu jadi terpecah belah. Iya, betul. Makanya 100% harus kita dukung. Cuma jangan, saya mohon, jangan terlalu berlebihan aja. Udah jangan terlalu banyak berekspektasi ya. Tetap optimis, cuman ada ininya juga ya, seimbang lah gitu kan. Dengan bagaimana performa dari timnas kita. Memang sih kalau bisa dilihat kan waktunya cukup mepet ini ya. Apalagi mungkin beberapa pemain timnas kita yang muslim juga kan mungkin nanti akan merayakan lebaran juga, mungkin ada jeda di situ ya kan. Bertepatan juga ya berapa hari setelah seminggu ya, setelah lebaran itu kan, jadi waktunya sangat mepet juga bagi para pemain yang mungkin merayakan Idul Fitri, Lebaran nanti. Nah, jadi kalau misalkan tadi Bro Vetra dan Bro Ruben udah menyampaikan juga bahwa ini sebenarnya nggak instan, ya kan? Dari tampilan John Hartman sendiri nggak instan. Nah, kalau menurut kalian target apa yang sebenarnya tuh realistis buat timnas Indonesia nih bisa mencapai ini gitu? Target realistisnya. Ya kalau siapa nih? Lagi-lagi ya, kalau saya realistis banget. Jadi ya, ini realistis bisa kita dapat ya. Betul. Yang penting performa dari pemain itu ditingkatkan dahulu, performanya ya kan. Dan komunikasi juga terkait antar pemain juga harus lebih dibondingkan lagi.
antara pelatih dan pemain juga harus dibangun Oh iya, dulu belum ketemu ya? komunikasi. Iya. Pemain sama pelatih baru belum makanya. ketemu ya? Garuda calling aja malah belum ya? Belum ya? Diumumin Oh, sampai sekarang Iya, ya. belum. kan John Masalah ya. Hurtman selama ini kan cuma nyamperin aja dia sowan-sowan ke klub-klub Eropa bahkan di Liga 1 ya kan. Makanya harus ada jalinan komunikasi itu ya agar seperti Raja Buri yang saya sempat bahas kemarin tuh dia bukan hanya komunikasi lagi, udah telepati. Oh iya. Ya, jadi meningkatkan dari waktu ke waktu perkembangannya serta menemukan best starting 11-nya yang terbaik dari John Hurtman untuk di setiap ujian pertandingannya gitu. Berarti Bro Ruben nggak berharap Indonesia juara dong, lebih penting ke selarasan tim. Nah sekarang orang kalau udah selaras udah pasti mah kemungkinan untuk juara mah ada gitu loh. Tapi lagi-lagi udah persiapan bagus, proper bagus, ya balik lagi hasil yang menentukan. Iya. Ya kalau nggak bisa ditebak sepak bola itu. Iya, setuju sih. Tapi kalau saya rasa sih seharusnya FIFA Series ini minimal banget Indonesia bisa runner up lah. Bukannya kita ngeremehin Sam Kit Nevis serta Kulan Solomon ya. Iya. Tapi memang ranking kita di atas mereka. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengatasi Bulgaria ini. Kalau John Hurtman bisa mengatasi ini, tentu akan menjadi pencapaian yang sangat positif lah buat timnas Indonesia. Ya. Jadi memang kan kemarin kita sudah melampaui juga berbagai negara ya sebelumnya. Kita juga sudah melihat negara-negara lain dari pas kualifikasi di Piala Dunia, timnas Indonesia itu sudah banyak lah perkembangannya sehingga kan ratingnya juga sudah naik gitu kan. Jadi balik lagi benar kata Bro Fred, kita jangan menyepelekan juga dari negara-negara yang ini yang akan nanti bertanding di FIFA Match Series nanti gitu kan gitu. Nah kalau Indonesia tampil bagus nih di FIFA Series nanti, dampaknya apa menurut kalian nih kalau nanti memang tampilnya benar-benar bagus gitu? Ya dampaknya balik lagi tadi. Tadi kita udah bahas FIFA ranking. FIFA ranking itu yang harus kita kejar sekarang. Kemarin kan kita sempat naik tapi turun lagi karena kita mengalami kekalahan lah di siang kemarin serta nggak ngelakuin FIFA Matchday. Makanya harapannya dengan FIFA Series ini kita bisa insya Allah juara lah. Saya harapnya optimis juara. Tentunya FIFA ranking kita akan naik lagi lah gitu. Kalau menurut saya sih FIFA ranking itu nggak bermasalah. Maksudnya nggak usah terlalu penting ya. Maksudnya udah pasti kan namanya angka ranking bagus. Ada ranking bagus belum tentu juga prestasi dan permainannya bagus. Namun yang menurut saya itu adalah kita harus mengembalikan lagi kepercayaan diri, kemantapan dia dalam bermain, terutama khususnya bagi skuad ini nanti, dan bonding antara pelatih dan jajaran. Karena kan kita juga harus mengangkat staf pelatih juga kan, baik yang nanti akan menemani John Hurtman untuk melatih. Nah itu yang penting, pelatih fisik, pelatih kiper, pelatih yang lainnya itu harus. Tapi kalau FIFA rankingnya nggak bagus kan, pemain naturalisasi nggak pada mau main. Iya dong. Maksudnya diaspora nggak ada diaspora baru lagi yang masuk. Ya makanya saya bilang kan makanya ditutup dulu. Diasporanya ditutup dulu, naturalisasi tutup dulu. Kita fokus dulu memberikan percaya diri. FIFA Series bagus karena match-matchnya juga bagus. Matchnya juga menentukan nasib FIFA, kalender FIFA, otomatis kan ranking juga bagus. Iya, tapi lagi-lagi atmosfernya penting. Tetap penting tapi penting apa enggak ranking? Ya enggak terlalu penting. Enggak terlalu penting. Kalau berarti menurut Ruben lebih penting komposisi tim ini lebih. Komposisi tim, kemantapan tim. Itu maksudnya moral tim. Saat ini pentingnya itu di nomor keberapa kan dulu lah. Jadi beda nih. Karena kalau kita kan melihat kalau misalnya tim sudah bagus, pastinya kan juga performanya juga bagus dan akhirnya berpengaruh juga ke ranking kita. Iya naik gitu kan. Ini punya penjelasan memang beda ya. Beda gitu. Kalau Bro Petra sama lah. Iya kalau saya rasa sih FIFA ranking itu emang penting gitu. Di samping tadi moral tim dan sebagainya. Tapi kenapa FIFA ranking ini penting? Karena kita tahu kan sekarang Indonesia kan ini ya butuh pemain diaspora baru lagi ya. Karena kan diaspora kemarin beberapa sudah ada yang umurnya agak tua kayak Tom Haye dan sebagainya, J. Felipe sih, makanya kalau saya sih kan sudah tidak di masa primanya ya. Sudah di masa primanya, kita butuh diaspora baru. Nah, bagaimana kita butuh diaspora baru itu adalah dengan cara kita menaikkan FIFA ranking ini. Setuju kalau gitu, tapi kalau gagal pastinya akan ada nada-nada miring.
Dada cinta bukan? Sedikit dari terutama supporter. Makanya ini yang bahaya supporter nih. Walaupun tanpa supporter kita pemain nggak ada apa-apa ya. Cuma lagi-lagi saya mohon supporternya aja lah. Lebih dijagalah mulutnya atau kelakuannya baik di medsos ataupun di lapangan, kayak lempar botol kayak apa. Percuma besok series menang tapi ada yang kalah, ada yang apa? Ya itu supporter itu yang harus kita jaga banget. Harus lebih legowo lah ya. Ya kalah harus terima, jangan maunya itu menang terus. Terus perlu digarisbawahi juga bahwa perkembangan lanjutan daripada timnas ini lebih penting. Jadi tidak hanya bisa diukur dari FIFA Series ini aja gitu loh. Mudah-mudahan untuk AFC 1 tahun ke depan lagi juga kita punya prestasi lah gitu loh, sampai ke Piala Dunia 2030. Agendanya begitu. Amin. Ya kita harapkan Far People juga nggak menjadi salah satu sponsor yang ini ya, supporter nggak jadi supporter yang tadi yang dibilang oleh Bro Ruben ya, jadi tetap jadi supporter yang inilah yang sportif ya untuk mendukung timnas kita. Iya, jangan mau menang terus lah. Iya, jangan mau menang terus. Nah, kita kan udah ngebicarain berbagai macam kesiapannya. Kalau boleh kasih masukan dong peluangnya kira-kira gimana nih Bro Veta dan juga Bro Ruben untuk timnas kita, karena kan kita ngeliat ini kan pertandingan sebelumnya tuh udah cukup jauh nih gitu. Gue pengen yang realistis aja lah gitu kan buat timnas kita, jadi peluangnya kira-kira bisa nggak ya gitu, apalagi dengan mungkin juga Far People juga merasa kan pelatih baru bisa nggak ya, ada kekhawatiran itu, gue juga ngerasa gitu kan, ada kekhawatiran itu. Kira-kira peluang paling realistis nih kira-kira dengan jeda pertandingan ini cukup lama, terus juga pelatihnya baru gitu kan. Ini gimana menurut kalian yang paling realistis? Ya, baiknya. Balik lagi itu realistis menurut saya kan peringkat 2 lah. Mau syukur-syukur bisa juara. Tapi tadi saya mau menggarisbawahi. Jedanya kan cukup lama tapi bisa nggak mengejar itu kira-kira gitu? Jedanya cukup lama kan, tadi balik lagi kekompakan tim ini udah lama dia nggak berkumpul bareng-bareng kan. TC-nya juga kita belum tahu ya kapan dimulai dan sebagainya. Tapi tadi yang menarik adalah terkait pemanggilan diaspora ya. Dan naturalisasi. Menurut saya harapan itu tipis ya. Untuk diaspora. Yang realistis ya. Diaspora baru. Diaspora untuk masuk lagi gitu. Diaspora baru untuk bergabung. Jadi kita benar-benar harus manfaatkan pemain yang ada sekarang, walaupun nanti kan Tom Hayer sama Sim kalau nggak salah nggak bisa ikut ya. Ya kena akumulasi ya. Ya akumulasi di pertandingan kualifikasi ya. Makanya baik lagi John Herdman harus benar-benar bisa meracik pemain yang bagus dengan starting 11 yang kemarin mungkin sudah ada dan diracik dengan taktik dia yang baru, sehingga tadi optimisme untuk juara 2 atau juara 1 itu bisa lah di tangan mereka gitu. Indonesia. Berarti tidak ada kekhawatiran juga ya, meskipun ada jeda pertandingan, terus juga pelatihnya baru gitu kan. Terus mungkin diaspora yang lain juga belum tentu ada bergabung lagi gitu. Waktunya sangat mepet sih, betul. Tapi kayak nggak ada yang nggak mungkin nggak sih waktunya mepet, yang udah ya nggak sih. Kalau benar-benar gimana? Kalau saya sih menurut saya setuju yang bilang singkat sekali kalau untuk dinaturalisasi. Apalagi lebaran kan biasanya situasi politik kan orang pada mudik, DPR apalagi. Liburnya lebih lama dari orang yang mudik ya kan. DPR. Otomatis dong naturalisasi kan memerlukan legalitas. DPR Sankit Nevis maksudnya. Ya, Sankit Nevis. DPR Sankit Nevis. Walaupun sebenarnya banyak potensi nih yang sudah masuk ke radar PSSI ya, salah satunya tuh John Schelt ya yang dari Wolfsburg FC ya kan di Jerman, satu Bundesliga dengan Kevin Dix. Nah, itu menjadi radar juga. Terus Ciro nih ya walaupun sudah gaib tapi memang kita butuh striker number 9. Tapi saya lebih juga dengan satu lagi John McMahon. Betul. Terus ada juga yang masih muda ya, saya juga lupa tuh yang di Australia apa di mana itu. Ya itu mungkin untuk next jangka panjang ya Deannya. Untuk di AFF ataupun persiapan AFC 2027. Jadi saya lebih menekankan pada skema formasi ya. Skema formasi. Jadi John Herdman sebagai pelatih yang baru harus benar-benar bisa menggali, mengeksplorasi dari setiap pemain yang ada nih, selain bonding yang saya bilang tadi, selain komunikasi yang tadi, juga harus diperlukan juga punya taktik strategi apa nih yang dihadapi dari pemain dari lawannya nanti. Formasi yang lebih penting. Kan sebelumnya kita biasa menggunakan 3-4-3, sekarang jadi pas di Patrick Clifford jadi 4-3-3. Ini patenin dulu ya nih. Ini kalau memang
pengen bikin 4 back, ya udah berarti manfaatkan lah mana yang perlu untuk dipanggil ataupun tidak gitu. Jadi sehingga semua merata dan bisa dimanfaatkan skillnya untuk kompetisi. Oke, kalau gitu tadi kan sudah dibilang formasi juga dan pengumuman juga, kita belum tahu yang mana yang akan dipanggil. Kalau gitu boleh nggak sih gue minta pendapat kalian di terakhir ya, pendapat kalian untuk para pemain yang kira-kira bakal dipanggil oleh John Herdman selaku pelatih baru. Mungkin 5 pemain lah yang kira-kira bakal dipanggil nih oleh pelatih baru, 5 orang. Kira-kira siapa, Bro Ruben? Kalau dari sektor kiper, ini persaingan ketat banget ya. Dari Martin Paes yang sekarang merumput di Ajax. Terus yang kedua, Martin Paes. Terus Daniel Audero ya di Cremonese. Ini saya bahas satu persatu. Satu persatu silakan. Di sektor lininya. Jaga gawang. Ya mungkin yang lokal sekarang bisa dipanggil si Nadio Persik ya. Atau Teja ya. Teja lagi on fire banget ya. Kita harus ada wakil dari Liga 1-nya juga. Terus dari belakang kemungkinan itu sudah pasti jenderal lapangan tengah kita ya. Jenderal belakang kita JHS ya. Kevin Dix, Justin Hapner yang lagi on fire juga. Rizky Ridho. Dan mungkin tambahan ini kali ya, pemain Persija tuh yang lagi on fire, Doni Tripamungkas. Bahkan dia bisa menggeser Senpati nama tuh di Persija. Di bench terus Kelvin Verdong udah pasti banyak. Oke, kira-kira itu ya pelatih yang mungkin nanti akan menjadi juru taktik lah bagi John Herdman. Penyerangnya? Iya, penyerangnya udah otomatis ya. BP. BP. Udah lewat masanya. Siapa? Oleh lagi ya. Urat Mangun ini sekarang masih lagi ada masalah kesehatan juga. Sistra kan nggak usah dipanggil, dia udah standby di Persija di Macan. Ya paling Miliano di klub Belanda. Masih ada harapan. Miliano masih bisa tampil ya. Osbur klub Belanda juga ya sekarang. Oke. Excelsior. Ya. Kalau Bro Petra ada yang beda nggak nih sama Bro Ruben? Ya pastinya pemain yang dipanggil ya pemain yang kemarin masih bermain di sebelumnya. Di eranya Patrick ya. Ya mungkin tambahannya tadi saya bilang kayak Doni Tripamungkas mungkin bisa dipanggil atau Teja Noval dan sebagainya. Jadi sebenarnya FIFA Series ini karena kesempatan untuk diaspora baru ini sangat mepet, mungkin John Herdman bisa memanggil inilah pemain-pemain yang lagi on fire lah di Liga 1. Ya tadi ada Ciro, ada Wertman, kalau bisa dinaturalisasi dengan cepat. Tapi selain itu kan juga ada pemain Indonesia yang lagi naik daun kayak tadi Doni dan sebagainya. Cina Persik juga ya. Jadi FIFA Series ini balik lagi yang seperti saya bilang, ini bisa jadi ajang eksperimen lah John Herdman untuk menemukan pemain-pemain baru yang bisa dipanggil ke timnas. Memang harapan besar di punggung John Herdman ya bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket lah ini ya, salah satu ini ya. Betul. Kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa meraih lagi kemenangan lagi, harapan besar lagi gitu kan. Dan piala pastinya. Iya betul, dan piala pastinya bukan. Justru ada yang saya takutkan di barisan depan ini. Di barisan depan ini kita belum punya the real number 9 yang house goal ya. Apalagi kalau dilihat dari BRI Super League statistik sekarang kan top skor ini kebanyakan pemain asing nih. Untuk strikernya ya. Jadi ini harus diwaspadai antisipasi daripada John Herdman untuk posisi yang dia bilang tadi Tom Haye yang mungkin kemungkinan ASEAN mungkin akan ditempatkan oleh Enjoy Polepesi dan akan mungkin jangkar playmakernya untuk diganti posisi sebentar di Kelvin Verdong. Dicoba jadi jangkar Joy Polepesi ya. Kelvin Verdong akan diganti posisinya untuk Tom Haye. Menarik sih. Betul. Menarik. Jadi tinggal cari ujung tombak siapa itu. Jadi biar menyuplai bola itu kan yang penting karena absennya Tom Haye. Kelvin Verdong bisa lah dicoba untuk jadi penyerang. Bukan posisi Tom Haye kan pada saat kualifikasi kan. Oh iya sempet ya. Kelvin Verdong di posisi makanya banyak yang beberapa pemerhati sepak bola banyak yang mengharapkan Kelvin Verdong ini diperdayakan oleh John Herdman menjadi posisi menggantikan Tom Haye dan jangkarnya itu ada si Joy Polepesi, banyak juga ya nanti juga si Ivar Jenner juga bisa. Eliano juga bisa. Ya itulah makanya eksperimen itu memang bisa dicoba lah kalau itu. Tapi jangan coba-coba. Ini kayak kemarin coba-coba ganti-ganti sudah
ya kita tahu lah pelatih dua Boncos. pelatih sebelumnya gitu kan yang sempat akhirnya dikritik oleh netizen juga kan karena coba-coba pemain gitu juga jadi waspada juga tuh, jangan asal coba-coba ganti, ya nggak sih? Ya kalau FIFA Series sih saya rasa sih masih bisa lah. Kalau pelatih kemarin kan dia nyobanya emang keterlaluan ya. Di lagi hidup mati dia nyoba juga. Untung dia nggak balik gitu. Iya, nggak balik. Udah out soalnya. Tapi nggak tahu dia Barca Real Madrid Legend katanya dia main gitu. Iya, katanya gitu. Tapi saya harapkan sih enggak ya, nggak usah. Kalau berani hebat juga. Kalau berani hebat ya, sudah datang ke Indonesia, datang nanti di bulan April kan pertandingannya. Oke, memang ya Bro Petra dan juga Bro Ruben, satu hal yang harus kita ingat ya di FIFA Series ini bukan soal menang ataupun kalah, karena ini adalah menjadi salah satu momen penting juga bagi timnas Indonesia untuk benar-benar mereka siap untuk naik ke level dunia, betul kan? Karena emang kita masih butuh waktu panjang nih untuk mencapai ke arah situ. Dan nanti di pertandingan ini semua mata ya tertuju ke satu pertanyaan besar, ya. Apakah era baru ini nantinya akan langsung sukses ya membawa timnas Indonesia tentunya, atau justru penuh drama dengan pelatihan baru ini juga kan? Nah, gitu. Nah, jadi kita masih belum tahu, kita masih juga meraba-raba ya nggak sih? Masih nunggu Garuda Calling juga ya? Oh iya, Garuda Calling juga. Kita berapa lama lagi sih? Garuda Calling 1 minggu ya? 2 minggu. Maksudnya 2 minggu, 3 minggu sebelum ini sih udah. Jadi sebenarnya sekarang udah bisa mungkin ya. Minggu-minggu ini harusnya udah dihubungkan sih. Oke, nah Far People nih ya, menurut kalian apakah timnas Indonesia ini bisa juara nih nanti di FIFA Series nanti? Saya rasa sih jawabannya pasti bisa ya. Nah, ya jadi jangan cuma nonton aja, kita harapkan juga Far People bisa mendukung juga untuk nanti timnas Indonesia, dan pastinya jangan lupa apa? Untuk subscribe juga ya. Subscribe sama tadi jawaban Far People. Oh iya. Terus komen. Betul. Terus di komen. Gimana untuk timnas Indonesia apakah bisa juara di FIFA Series nanti? Jangan lupa terus di komen di YouTube ini ya kan. Dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga like dan juga share untuk konten kita kali ini. Apalagi tambahannya? Iya, dan pastinya stay tune lah di Far Media karena kita kan akan bahas sepak bola dari dalam serta luar negeri yang mau endorse juga, endorse sponsor, semuanya lah ya. Masukin iklan, tolong lah. Terus jangan di skip juga iklannya ya. Oke. Di iklan YouTube-nya maksudnya. Oh gitu, tambahan itu. Oke, kalau gitu ada tambahan lagi nggak nih Bro Petra dan Cukup Bro sih, cukup ya. Sambil kita tunggu perkembangannya lagi nanti dibahas. Sambil kita melihat juga gimana nanti taktik dari John Herdman bagi timnas Indonesia, kita harapkan bisa optimis ya juara dan mendapatkan piala buat timnas Indonesia. Oke, kalau gitu kita bertiga pamit ya. Iya. Gue Dean, gue Ruben, gue Petra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Far Media, replay the moment.